Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubin atini mahabbataka wa ma'rifataka atini ma'aka abadan. Pengajian anti gempa manakibah kali ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. 1 la'allakum tattaqun, 2 nuzul Quran, 3 Lailatul Qadar, 4 Idul Fitri, 5 minal aidin wal faizin, 6 Maulid dan Mauludnya Nabi Muhammad SAW, 7 kabinet merah putih, 8 kabinet merah putih dan 9 kabinet merah putih. Dengan susunan acara sebagai berikut: pembacaan ayat Al-Quranul Karim oleh Bapak Kiai Haji Mansur, pembacaan sholawat At-Thariqiyah oleh Ustaz Samsudin, pembacaan tanbih dengan teks Pancasila oleh Ustaz Wahid Syahroni, pembacaan tawassul yang akan diimami oleh Bapak Kiai Haji Bahrudin, pembacaan manqobah oleh Ustaz Taryo, dan dilanjutkan dengan tabaruk kitab Fadhailus Suhur Hikmat Ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, dan ditutup dengan sholawat Bani Hasyim 3 kali sholawat hadiah. Demikian susunan acara. Kepada para petugas dipersilahkan secara estafet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذ قلنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqa minallahi rabbil alamin, tariqa min ruhi Jibril al-Matin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina
المرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق الشهداء والفائزين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأسقياء والدامين طريق الأسقياء والذاكرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya hadrati Syekhullah Muhammad radhiyallahu anhu al-Fatihah. Alhamdulillah. 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 Ya kana. Iya kana iya. Siratal ladzina Siratal ladzina an'amta alaihim Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim.
Tanbih ini dari Syekhuna Al-Mahrum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Suryalaya PPKN 1 Kejebaran Rahmaniyah. Serta beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, dhahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Suryalaya Sirnarasa PPKN, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya dari sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Tak kehadiran ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, dohir dan batin, mesti kita hormati. Begitulah semestinya hidup rukun, saling harga menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya mesti bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya adzabun alim, yang berarti juga nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya mesti belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya mesti dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsapan dalam menginjak jalan kebajikan. Empat, terhadap fakir miskin mesti kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kudrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam alaihissalam, dan kami sebarkan segala yang berada di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian semestinya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan
mengerjakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat dan kampung, desa dan negara, yang dahulunya aman dan tentram gemari Pakloh Cinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan dohir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sampurna cager bager. Tiada lain amalan kita Torikoh Kodriya Sambadia Mahat Surya Raya Sirna Rasa PPKN. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani dan rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Pantapan Suryaraya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu qadas musira ila hadrati Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul radhiyallahu anhu qadas musira al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untian mutiara. Satu, jangan benci kepada ulama yang sejaman. Dua, jangan menyalahkan ajaran orang lain. Tiga, jangan meneliti murid orang lain. Empat, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Lima, mesti menyayangi orang yang membenci. Radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وذريته ومن يمدعون في أولاد أجمعين كل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أربابه وأمته وخلقه من الأنبياء والمرسلين وإلى ملائكة القرآن الكريم والشهداء والصالحين ملك وصحبه كلهم ولو رأينا تقومنا وأطعنا سلام من يوم الدين كل شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى رئيس سادتنا ومولانا وابن أبي بكر وعمر عثمان وعلي وإلى بعض صحابة القربة والتابعين وتابعين في يوم كل سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أئمة المجاهدين ومجاهدين والعمرزين والقرمزين والكبس المغزين والزاد السوء المعقين والآل الكل والنعمة من معشر المغنى من يمين الجميع كل سوء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى باب سيدنا قوة الأقصى بني المسؤول عن الصلاة والركعين والجنة والنسوان الدنيا خصوصا قدر سلطان علي القصر قدر من سيدنا شعب القديم الجلالي قدر صلى الله عليه وسلم بقاسم بن البغدادي ورسالة مقارب وزير الزعري ورسالة حبيب عجمي ورسالة حسن بصري ورسالة جعفر صادق ورسالة يوسف الأمداني ورسالة عبد العزيز الرستامي ورسالة استعب بن النقصبري وقدر المرباني ورسالة أحمد خاطر بن عبد الغفار السمري ورسالة طلح بن التربان وقدر ترسال بن محمد ورسالة أحمد صوت بن عبد الرحيم ويسرنا ونسمع محمد الغوث والمسلول القدر أن نقصى بالمتلقى وصولهم وقلهم ولسدان أهلنا كل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى والدينا ووالديكم ومشيخنا ومشيخكم وأمتنا وأمتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن علينا ولمن أوصانا وصلنا وقلة عندك بداية كل شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رأي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات من معاشر الأرض إلى مغربها من يوم الجزاء ومن قوم إلى قوم بلاد الناس بالحكمة كل سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم الأول لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض بعد الذي يصعد بيده يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض فلا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا فتاة مطلع الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالنقل وتنفرج بالقرآن وتقضى بالقوائد وتنال بالرغائب وحسن الحوادث ويستسر غمامه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل بالنقال وتنفرج بالقرآن وتقضى بالغائج وتنال بالرغائب وحسن الحوادث ويستسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقال وتنفرج بالقرآن وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الحوادث ويستسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم له. بالبركة والبركة والصلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin wa ya Sofwatal Abidin wa ya Qawiyal Arkan wa ya Habibur Rahman wa ya Mujriyal Kalamil Qadim wa ya Shifa Aswaris Sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini 10 min manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kutipan dari kitab Udul Arifi Manaqibil Jaldi dan kitab Tafsirul Qadir fi Manaqibil Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya pada kita sekalian, terutama kepada shahibul hajat, seluruh jemaah Madrasah Al-Mansuriyah. Dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manqobah ke-16, Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang sudah mati. Diriwayatkan di dalam kitab Asrul Talibin, Syekh Abdul Qadir pada waktu melewati suatu tempat bertemu dengan seorang umat Islam sedang berdebat dengan seorang umat Nasrani. Beliau menyikapi dengan seksama dan menanyakan apa yang menjadi sebab perdebatan itu. Kata orang Muslim, kami sedang membangga-banggakan Nabi kami masing-masing, dan saya berkata padanya, Nabi Muhammadlah yang paling utama.
Kata orang Nasrani, Nabi Isa lah yang paling sempurna. Lalu Syekh bertanya kepada orang Nasrani, apa yang menjadi dasar bagi kamu mengatakan bahwa Nabi Isa lah yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad? Orang Nasrani menjawab, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Syekh berkata lagi, kamu tahu aku bukan Nabi, aku hanya pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati, apakah kamu bersedia untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Baik, saya mau beriman dan masuk agama Islam, jawab orang Nasrani itu. Kalau begitu, mari kita mencari kuburan, lanjut Syekh. Setelah mereka menemukan sebuah kuburan tua sudah berusia 500 tahun, lalu Syekh mengulangi lagi pertanyaan. Nabi Isa kalau menghidupkan orang yang sudah mati, bagaimana caranya? Orang Nasrani menjawab, beliau cukup dengan mengucapkan biiznillah, bangunlah dengan izin Allah. Nah, sekarang kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik, kata Syekh. Lalu beliau menghadap ke kuburan tadi sambil mengucapkan biizni, bangunlah dengan izinku. Kuburan terbelah dua, keluarlah mayat itu sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya ia seorang penyanyi. Melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut, orang Nasrani itu berubah keyakinan menjadi beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan masuk agama Islam. Allahumma ansur alaina wa ridwan wa bidana wasrari fi kulli waqti wa makan. Manqobah ke-17, Syekh Abdul Qadir merebut ruh dari malakul maut. Abu Abbas Ahmad Rifai meriwayatkan ada seorang pelayan Syekh Abdul Qadir yang meninggal dunia. Kemudian istrinya datang menghadap beliau mengadukan halnya sambil menangis. Karena ratapannya itu, Syekh menundukkan kepala bertawajuh kepada Allah. Ketika itulah beliau melihat malaikat maut sedang ke langit membawa keranjang maknawi penuh dengan ruh manusia yang baru selesai dicabut pada hari itu. Kemudian beliau minta kepada malaikat maut supaya menyerahkan nyawa muridnya. Permintaan itu ditolak oleh malaikat maut. Lalu beliau merebut keranjang maknawi itu dan tumpahlah semua nyawa yang ada dalamnya dan kembali ke jasadnya masing-masing. Menghadapi kejadian ini, malaikat unjuk pihakku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui tentang kasihku dan walimu Abdul Qadir. Allah berfirman, memang benar Abdul Qadir itu kekasihku. Karena tadi nyawa pelayan yang tidak kamu berikan, akibatnya seluruh itu terlepas dan sekarang kamu menyesal karena kamu tidak memberikan. Allahumma ansur alaina fatiha wa midana bisrahi fi kulli waqti wa makan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Rasulullah awliya wa tubatul asfiya Birrahmani al-Ghas As-Somadani Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddas Allah Syirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walikal Abdul Qadir al-Mujtaba Qahir qulubana min kulli wasfi wa'iduna an-musyahadatika wa mahabbatika wa mitna ala sunnati wal jamaah wa syarri biha sudurana
ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واقصد بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آباءنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين بشريعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها سنته وتحرمنا فضل شفاعته وسنة زمرته واتباع الغر المهجرين والسابقين وأصحاب الجليل يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Berbakat Masjid Syekh Muhammad Abdullah Syekh Masud Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya man yablughul murid min al-istimasa wa kana bil masyriqi wa suka masrudun wa sayfuka masrudun wa ramuka maksud wa qausuka mawdun wa sahbuka sa'imun wa rikabuka 'alina al-islam. Alhamdulillah, kita kodo di awal jemaah khairin wa akhirah. Khusus kali hajatnya keluarga besar, ikhwan akhwat Al-Mansuriyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu 'ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal 'arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maktubi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan wa a'tini ma'aka abadan. Hadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asri Al-Istinah sampai PKN, terus yang mulia Guru Agung Prof. Abah Aus. Semoga dengan kesempurnaan karamah dan berkah yang Allah curahkan kepada beliau juga tercurah ruah kepada kita sekalian selaku ikhwan dan murid-muridnya yang sama-sama saya hormati, kita hormati akhwan-akhwat para pecinta kesucian jiwa yang sedang menempuh hakikat keikhwanan. Hakikat keikhwanan. Ikhwan kita semua adalah ikhwan dan akhwat para pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sinarasa PPKN. Di dalam kitab Qadha'il Syuhur pada bulan ini, bulan Jumadi Saniyah, mengatakan Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Ula, berarti Jumadil Saniyah. Jumadil Saniyah
dalam bulan Jumadil Tsaniyah ini hurufnya ada berapa, Bu? Sangat. Apa Bang Ito? Alhamdulillah deh. Sangat ya Bang Ito. Sebentar. Tuh atas sangat sih. Sing bener kok. Ya dihitung. Jim, terus mim, terus alif. Ini alif. Jumadi, jim, mim, alif, dal, alif, lima, lam, sa, kemudian alif lagi, nun, ya dan terakhir huruf a. Tapi dah berarti mana nih? Tapi dah sebelum kelas itu mau itu masalah. Jumadil Tsaniyah hurufnya ada 11. Nanti 11. Karena tabaruk maka yang dikaji ya tabaruk hanya sebagian saja. Kalau pengen ngaji keseluruhannya ya ngaji. Nah, tabaruk itu ngalah berkah. Semoga dengan tabaruk ini kita tambah. Tabaruk itu tinggal berkah, ngambil keberkahan supaya kita hidupnya menjadi berkah. Seperti doanya para sahabat, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah terus komplit. Ya, segala apa sekabehane, segalane, selawasnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saja yaitu huruf yang pertama, huruf jim, maknanya jaa. Kalau dalam Jumadil Ula itu jimnya dimaknai jihad. Sekarang di bulan ini, bulan Jumadil Tsaniyah, oleh para sahabat makna jimnya dimana sebagai inisial ataupun singkatan daripada kata jaa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl as-sadisu fi syahri Jumadil Tsaniyah. Wa li hadha syahri 11 harfan. Wa hiya al-jimu, terus kemudian wal mimu wal alifu al-awwalu wad dalu wal alifu saniyu wal lamu wa sa wal alifu salisu wal nunu wal yaku wal ha. Fa'amal jimu fi hadha syahri, ada menurut jim di ini bulan, yani bulan Jumadil Tsaniyah itu ja'a. Ja'a maka maknanya ja'a. Wa kalimatul ja'a fil Qur'anil Karim, adapun kalimat ja'a, diksi ataupun kata ja'a di dalam Al-Qur'an itu aksar min sitina kalimatan. Kata para sahabat, kata ja'a ya Allah sudah meneliti, karena hafal, beliau tidak sekadar hafid tapi juga hamil Quran. Kata ja'a itu lebih daripada 60, meskipun lagi kan ja'a dari abakus sekitar lebih. Oke, aksar min sitina harfan. Kalimatan. Kalimat ja'a di dalam Al-Quran itu lebih daripada 60 kata, 60 kalimat. Jadi Allah di dalam Al-Quran itu menyebut kata ja'a, menggunakan kata ja'a itu lebih daripada 60. Nah, dari 60 kalimat ini ada 3 saja atau 4 kalimat ja'a menjelaskan tentang kalimat ja'a. Yang berkenaan, yang pertama adalah kalimat ja'a yang berkenaan dengan masalah ajal. Masalah ajal. Ajal itu apa? Ajal itu adalah batas waktu
atau titi mangsa. Segala sesuatu itu pasti ada batas akhirnya. Pas ada batas akhirnya. Semua itu ada batas akhirnya. Umur juga ada batas akhirnya. Peradaban ada batas akhirnya, akan diganti dengan peradaban berikutnya. Seperti yang sudah terjadi semenjak peradabannya pertama kali Allah menciptakan makhluk, begitu terus dimulai peradabannya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Kemudian selesai masanya, diganti lagi oleh peradaban berikutnya. Dari generasi ke generasi itu pada akhirnya ada masa akhir. Hatta sehingga yang baik yang terbesar semesta alam yang di luar kita, kemudian juga yang terkecil daripada sesuatu yang membentuk diri kita juga ada akhirnya. Sel juga sama. Kita itu terdiri dari berbagai bermiliar-miliar sel. Tubuh ini yang kasat mata, yang terlihat daging terbentuk daripada sel-sel. Begitu juga semuanya. Yang terkecil dan yang terbesar semua dalam ada masa akhirnya. Yang dimaksud di sini adalah ajal di sini adalah batas umur kita. Karena umur berkaitan dengan ajal kita ataupun umur kita. Sampai kapan umur kita ini akan pasti ada akhirnya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Maka pengarang sahabat mengutip ayat dari surat Yunus ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Likulli ummatin iku tetap kedua saban-saban umat, saban-saban peradaban, saban-saban generasi ajalun ana batas akhir. Idza jaa, nah kata jaanya ini maksud. Idza jaa ini dalam arti karena wis teka apa ajaluhum, batas akhir daripada kulit umat, fala yastakhiruna maka bakal bisa akhirkan sapa umat sa'atan ing sesaat baik, wala yastaqdimuna bakal bisa munduraken majukaken. Jadi setiap umat itu ada batas akhirnya. Maka apabila telah datang batas itu, mereka tidak akan bisa memundurkan ataupun memajukan. Bisa engkau dingin, ya pokoknya ini bisa bakal tekan batas akhirnya, maka ya kudu wiswayae ya kudu siap disiap, ya gelem digelem kudu gelem, siap disiap ya kudu siap. Itulah maka begitu pentingnya talqin dzikir itu adalah untuk apa? Untuk mengantisipasi, untuk jaga-jaga bokat ajal kulaliki teka. Bahkan yang teka ajal ya beli kena among bisa durung siap, kudu siap. Ya, kalau dikit bisa. Nah, barang anu kula baru beli aja kang pirang tahun baru beli diburuaken. Padahal modelnya wis ana catetane. Ya mau sampai ki ajale sampai sekian tahun terus baru padahal mungkin ana catetane. Ketika akan mudune alam dunia ditawakani alam dunia ku wis ana perjanjian. Wis dijanji ajale sa'idun wa syaqiyune, ya bak jalan silakane, rizkine, oli sing endi apa, pekerjaannya apa wis weruh padahal. Tapi itu adalah merupakan rahasia Allah dan diri kita. Tetapi rahasia itu ketika kita sudah lahir di dunia, itu kita sengaja dilupakan.
Mulane karena manusia maniku manusia akan dan lalekaken. Orang yang dilupakan dari perjanjian itu yang dulu, yang awal. Maka talqin dzikir itu adalah dalam rangka apa? Untuk mengingatkan kembali perjanjian yang lalu, perjanjian masa lalu yang primordial itu sudah, yang lalu itu sudah diingatkan kembali. Kalau tidak ditalqin maka tidak akan ingat. Talqin itu adalah untuk mengingatkan perjanjian lama antara kita dengan Allah, yaitu ketika alastu birabbikum, yang di situ perjanjiannya diantaranya ada perjanjian batas akhir hidup kita, perjalanan hidup kita, bagja silakan itu ditulis di sana. Dengan talqin dzikir ini akan mengubah ketika kita perjanjian tadi, ketika kita dijadikan oleh Allah manusia yang sakiyun, yang cilaka, dengan talqin maka dirubah menjadi orang yang sa'idun, yang menjadi orang yang bahagia. Itu talqin dzikir. Maka beruntung berbahagia ibu bapak kita sekalian yang telah mendapatkan talqin dzikir la ilaha illallah. Di antaranya itu untuk mengantisipasi, jaga-jaga ketika datang ajal, maka kita tidak akan bisa menolak, tidak akan bisa memajukan atau memundurkan. Dan tidak bisa kita pengen jamian, yang bisa jamian baik. Maka para sahabat berikan amalan, berikan doa, Allahumma ahyini ingkanatil hayat khairun li. Nah, ya Allah, dongane ya Allah, hidupkanlah saya, hidupkanlah aku apabila memang hidup ini lebih baik untuk aku, dan matikanlah aku ketika kematian itu lebih baik daripada lebih baik untuk aku. Jadi bagaimana? Sing penting arepan urip diuripaken ya mangga Gusti, arepan dipateni ya mangga. Sing penting lamun uripku bagus saya kanggo kula ya uripaken terus selawase. Tapi lamunan uripe kula ki ora manfaat, ora berguna, wis gak paten tapi gak Gusti ku apa? Bapak kudu jaga. Ibarat wayang mah langka kanggone. Iya. Nah kanggone dentul wae ning gedebok. Iya, jejeg-jejegan wae. Wis paten ada bae. Lamunan matiku luwih bagus kanggo kula. Tapi lamunan matiku lamun mati luwih bagus kanggo kula ya paten ada bae. Bahkan mau sedaya-daya arepan diuripi yang mangga, sing penting uripe bisa manfaat. Lamun mati yang kira-kira mati sing manfaat. Jadi kula iki diajar zikir, berguru kepada para sahabat agar kita bisa menyadari tentang hakikat diri, bahwa hakikat diri itu sebenarnya adalah nama lirkadia wayang. Maka beberapa kali di Sinarasa itu sekarang ada pertunjukan wayang. Ada juga menonton wayang ada artinya kalau diresepi apa sih kiki pangarsa bagian nanggap wayang-wayangan bagaimana akibat ke? Iya, iku mohon mengmene. Iya, kita ini kayak wayang. Ya, ngalor ngidul. Iya, cari dah wayang kan ini debokan. Bisa mabur ya menang. Dalang. Ada dalang yang dimaburakan mampu boleh. Bisa ngomong kenal. Dalang. Omong-omongan si ngomong antara Jawa lawan cepot karo Semar ngomong-omongan. Cepot takon, sing jawab, sing takon ya dalang, sing jawab ya. Hakikatnya ngomong. Hakikatnya itu omong-omongan itu pada baik, sing takon ya dalang, sing jawab ya dalang. Walaupun toh karakternya beda-beda, tapi hakikatnya bulan ini ya wayang. Ngomong di wayang, bulan aja diakui. Untuk apa? Memahami bahwa diri kita sebagai wayang, supaya kita itu mutu qabla an mutu. Mati asira kabeh sedurunge mah. Kalau mati duduk mati apa sadar rasane mau dimatiakan, artinya rasa dimatiakan kok
kula niki ora duwe apa-apa, kula iki ora bisa apa-apa, kula iki ora ngerti apa. Iya, la kudrota. Ora duwe kudrot, ora duwe kemampuan apa-apa, ya ora bisa apa-apa. Lamun ora dipai kudrot nang Gusti, maka sifat kudrot itu dari Gusti Allah. Sifat wajib juga kudrot. Nah, kudrot sing kekuasaan, kemampuan yang diparingan datang ulama iku mung titipan deke dalang deke Gusti Allah. La kudrota ora bisa apa la irodata ora pengen apa-apa. Ya, kepengenan apa-apa ini pengenan kehendake Gusti Allah. Ya, ora bisa apa la ilma. Ya orang duwe apa ngerti apa lagi. Kejaba illa ma 'allamtana, kejaba ilmu sing diparingan nang Gusti Allah. Jadi nganggep payahku kon kiku lagi kon ngaji wayang. Ku kaya kon lin umpamane ku lagi urip ning alam dunya lin umpamane wayang. Supaya apa? Supaya aja anak pengakuan diri. Aja ngaku awake dhewe bisa mengkanan, mengkenen, duwe kian, duwe kuan, ya, aja diaku. Kau kan belajar, aja ngaku la ilaha illallah. Orang anak pangeran kejaba Allah. Jadi berak bagus kula meneng, kula niki ya nang Gusti Allah. Bisa takbiratul ihram, Allahu Akbar, alhamdulillah. Kula bisa akan takbiratul ihram. Aja ngomong bisa. Jadi lamun kula masih ngomong alhamdulillah, aja kula lagi bisa sholat. Kafir wongku. Bahkan dibahas secara hakikat. Bisa berarti ngaku bahwa dia ini bisa, padahal orang bisa. Mulai dipersiapkan kalau kalimat thayyibah la ilaha illallah la fa'ila illallah. Langkah sing bisa nglakukan. Kula bisa ruku, bisa sujud, bisa apa segala macam kejaba diobah usikaken nang Gusti Allah. Obah nang Gusti Allah, menungya nang Gusti Allah. Kok menyadari, kok sadar. Itulah makna zikir yang hakiki adalah sehingga kula lan panjenengan sedaya niki menyadari bahwa kula niki ora bisa apa-apa, ora duwe apa-apa, ora ngerti apa-apa, wis sing duwe apa Gusti Allah. Maune ora duwe kemauan apa-apa. Sampai pada titik itu sehingga kalau lamunan kula niki wis bisa ngerasakan mati sedurunge mati, jadi kula alas fana. Kula niki wis lebur fana bila, ya bako bila. Sehingga engkone rasane niki wis ora duwe rasa apa-apa, kejaba rasane rasa Allah. Yang dalam apa baik orang dalam sing didelang, tapi langsung sing didelang adalah Allah. Lamunan orang ditalkin dikir, rasa itu tidak akan muncul, tidak akan bisa. Maka talkin dikir itu adalah untuk membangkitkan rasa. Rasa apa ya rasanya? Merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa. Sifat anania, sifat ego di dalam diri kita dengan ditalkin dikir, dikirnya diamalkan, maka nanti akan muncul. Memunculkan rasa. Ya, ibadahnya tidak ada ibadah raga saja. Tidak hanya ibadahnya itu ibadah rutinitas. Sembahyang ya sembahyang, ayat zuhur ya sembahyang. Tetapi tidak mencapai pada titik spiritualitas kepada kesadaran diri. Namun orang ditalkin, maka ada syariat, ada thariqat, ada hakikat. Kalau tidak ditalkin zikir, maka tidak akan sampai pada rasa, tidak akan mencapai pada titik rasa. Padahal yang terpenting daripada segala sesuatu adalah rasa. Apakah benar orang dengan rasa mayor enak? Ya, mangan ya bisa dengan rasa. Anak-anak didelengaken bae, dimak-mek bae, orang dipangan-pangan, ya macam dengan rasa. Iya, itu bahkan mesti pangan, diocek dipangan, rasanya enak aku ya enak.
manis. Tidak manis ki sapa sing manis kenang kaki pada lapor di bulan ora apa. Iya, sapa? Akhirnya sadar, oh ternyata si manis kenang itu la ilaha illallah. Langkah Gusti sing bisa manis kenang iwal panjenengan. Iwal panjenengan Gusti. Iya, iwal panjenengan sing bisa manis kenang. Iki sing manis kenang tadi lateng ini. Iya. Oh, bisa kira aku balik maning. Yes, langkah wis aku beli ngerti kula mau Gusti. Orang ngerti apa-apa, iwal ngerti panjenengan la ilaha illallah. Oh, monggo sampai tekan kono. Jadi menyentuh pada titik rasa. Semua kita adalah ada titik di situ untuk merasakan. Maka ketika zikir itu tidak ditalkinkan, tidak ikut kepada thariqah yang dibimbing oleh Syekh Mursyid yang masih hidup, maka amalan kita, ibadah kita apapun namanya tidak akan sampai pada nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai kesadaran, tetapi hanya sebagai rutinitas saja. Rutinitas waya haji, waya bulan haji yang haji pada hajian, waya sholat ya sholat, waya apa waya jamiahan, baca Quran, tetapi sebatas rutinitas, tidak sampai menyentuh pada titik rasa. Maka dengan kami zikir semuanya akan berasa, baca Qurannya akan berasa, ya, tidak hanya mengulang-ulang lafaz, tetapi sampai pada titik siapa yang mengucapkan ini, siapa yang berfirman ini, sehingga tidak hanya membaca tulisan, tetapi membaca siapa, ya, siapa yang berfirman, sehingga nanti akan sampai pada titik mutakalimnya. Tidak hanya membaca kalam, tetapi sampai kepada mutakalim, sehingga yang berfirman itu siapa? Quran itu firman, ya. Maka siapa yang berfirman? Nah, ini sampai pada rasa bahwasanya yang punya nanti ada sifat, dalam sifat itu ada sifat ma'nawiyah dan sifat ma'ani. Oh, kalau ada kalam pasti ada mutakalim. Kalau ada kudrat pasti ada yang qadir. Kalau ada iradat ada yang murid, ada yang ilmu, ada yang alim, begitu seterusnya. Nanti pada melihat pada zatnya, siapa yang berbicara, siapa yang kudrat, ternyata la ilaha illallah. Itu jahat. Sehingga kita akan menyadari, sadar, ketika ajal itu datang, maka kita tidak akan bisa memundurkan atau bisa memajukan. Maka dengan talqin zikir, apapun ajal akhir dari perjalanan hidup, episode di dalam kehidupan kita di dunia ini, siap. Kapan baik, nanti baik, lagi apa baik, ketika ajal itu datang, kita sudah siap. Dengan talqin zikir, kita sudah yakin. Kalau kita talqin zikir, maka yakin mendapatkan ilmu yakin, ainul yakin sampai akul yakin. Tanpa talqin zikir, maka akan sulit untuk mendapatkan keyakinan itu. Jadi nanti akan sebatas mudah-mudahan, sebatas semoga. Maka dengan talqin zikir kita yakin, bukan semoga lagi, tapi sudah yakin. Beragama itu bukan angan-angan, bukan ilusi, ya, bahkan mimpi bukan, tapi kenyataan. Beragama itu adalah suatu yang realitas, yang realistis, yang yakin, nyata, benar. Ada semoga, ada mudah-mudahan. Tapi semoga dan mudah-mudahan itu sebagai rasa tawadu kita, semoga. Tetapi kita harus yakin dalam qalbu. Maka kalau kita ingin yakin, maka bergabunglah dengan ahlul yakin. Sudah yakin ridho Allah, yakin kita sudah mendapat ridho Allah. Dengan talqin zikir kita menjadi ahlul yakin. Ilmunya ilmu keyakinan, ainnya melihatnya dengan keyakinan, sehingga kenyataannya benar-benar yakin, nyata. Allah itu adalah yang nyata, bukan
bukan sesuatu yang abstrak, tapi Allah itu nyata di dalam konkret, di dalam keabstrakannya, abstrak dalam kekonkretannya. Al-Zahiru wa batinu, ya, al-zahir bukan di luar, al-batin juga bukan di dalam. Ini kan ya ngaji wayang. Iya, al-zahir wal batin, Allah itu bukan. Zahirnya Allah tidak di luar, batinnya Allah tidak di dalam. Ya, itu kalau ngaji wayang ya sampai ke situ. Karena sebenarnya pertunjukan wayang itu merupakan pengajian tentang 4 dimensi, dimensi syariat, dimensi thariqah, dimensi hakikat, sampai dimensi makrifat. Maka ketika kita nonton wayang, jangan hanya melihat karakter-karakter wayang yang ditampilkan di atas pentas, tapi harus bisa langsung menunjuk kepada dalangnya. Ya, harus tahu dalang. Oh, pun bisa mengkon, ya ada dalangnya. Ya ada dalangnya, karakternya cepet, ngomongnya mengkayaknya semar, beda-beda. Setiap apa karakter, bahasa apa ngomongnya itu logatnya beda-beda. Nah, siapa? Akhirnya ke semesta yang luas melihat manusia. Ini sebenarnya pegang ngomongannya yang dia dewek. Lah asing pada beli. Nah, mau nih kalau mang ayo kepada beliau mana? Iya, sehingga wong sing tunanetra baik ketika membedakan sapa si jilan si jinaki dengan suara. Oh, gue mang ayo jadi mah. Walaupun orang dalam wong oh kita jemaah nih karena punya karakteristik yang spesial, karena masing-masing kita itu adalah apa produk Allah yang unlimited, yang tidak ada persamaannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada bisa disamakan, tidak ada persamaannya. Ya, tidak ada persamaannya. Tidak ada yang menyamai dan tidak ada yang disamai, tidak bisa. Allah itu ahad. Allah itu ahad. Walaupun banyak yang karakternya beda-beda, wajahnya beda, postur tubuhnya beda, suaranya beda-beda, tapi itulah kekuasaan Allah, kealiman Allah. Maka dengan pertunjukan wayang itu agar kita bisa melihat tidak saja di panggung yang minimalis, yang kecil, tapi kita akan bisa mampu melihat seluruh alam semesta ini, bahwa semuanya tidak terjadi tiba-tiba, tapi ada sekadar ya Allah, ada lakon yang Allah gelar di alam semesta ini. Jadi kalau melihat wayang hanya pertunjukan, tapi kita harus diejawantakan di dalam kehidupan di seluruh alam semesta, bahwa semesta yang raya yang luas ini, dari galaksi-galaksi, dari kemudian sampai kepada yang terkecil, semuanya sudah di dalam sekendari Allah, dalam pengaturan Allah. Semuanya sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Rupa itulah menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Maka alhamdulillah Himnadi fadala ala katsiri min ibadil mu'minin, kita telah dimasukkan oleh Allah di dalam golongan orang-orang yang tidak hanya melakukan ibadah secara rutinitas, tetapi harus sampai kepada nilai rasa spiritualitas, sehingga kita menyadari bahwa diri kita ini hanya sebatas wajah. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala Muhammadin